Kita akan membahas ya, 3 peluang bisnis sampingan untuk para peternak sapi potong. Apa aja dia? Oke, kita bahas satu persatu ya. Assalamualaikum sobat juragan semuanya. Kali ini bersama saya Ramadan, kita akan membahas ya, 3 peluang bisnis sampingan untuk para peternak sapi potong. Apa aja dia? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi teman-teman, bagi kita nih para peternak, apalagi khususnya sapi potong seperti ini, itu apalagi teman-teman yang menggunakan sapi lokal, itu biasanya berputar pada satu sumber pendapatan, misalkan kurban contohnya ya. Sedangkan hari raya kurban itu hanya terjadi setahun sekali. Nah, ini akan mengganggu ya, atau menjadi kesulitan bagi kita untuk mengatur uang kasnya gitu. Uang kasnya sepanjang tahun gimana agar tetap bertahan sampai 1 tahun. Nah, maka dari itu teman-teman bisa juga ini kita cari peluang-peluang bisnis lainnya sambil kita menjalankan peternakan sapi atau penggemukan sapi, sehingga kita bisa pertama mendapatkan sumber tambahan pendapatan, yang kedua juga kita bisa mendapatkan keuangan atau arus kas yang lebih sehat. Jadi sepanjang tahun itu ada uang masuk gitu. Nah, yang pertama yaitu menjual kebutuhan pakan ternak. Nah, ini juga kami lakukan di kandang juragan. Itu ada beberapa produk ya. Seperti pertama, kita juga melakukan penjualan konsentrat dan bahan pakan lainnya. Itu kan karena kita punya relasi sama peternak dan kita juga di kandang butuh sendiri. Nah, itu kita bisa gunakan sendiri dan kita bisa jual ya teman-teman. Terus yang kedua bisa seperti hijauannya juga. Kita sempat produksi silase dan kita jual juga. Dan bisa juga menjual bibitnya ya, bibit rumputnya itu kan menjadi kebutuhan juga bagi para peternak yang ada di sekitar kita begitu, atau yang kita kenal itu jadi relasi, kita bisa jual dan itu bisa menjadi sumber pendapatan kita, ataupun juga kebutuhan peternak lainnya gitu, seperti alat-alat dan bahan lainnya begitu. Apalagi ketika kita bicara soal pakan, itu kebutuhannya itu rutin ya teman-teman. Jadi misalkan konsentrat itu biasanya pembeliannya berulang-ulang ya. Jadi misalkan udah beli sekarang, oke, bulan depan beli lagi dan seterusnya, sehingga perputaran uang kita juga lebih cepat dan kita tidak hanya mengandalkan keuntungan dari satu lini bisnis aja. Kemudian yang kedua, itu menjual sapi harian ya. Itu bisa dua. Pertama, bisa jual sapi bakalan. Teman-teman kan banyak yang ada di sekitar kita itu melihara sapi kurban atau untuk penggemukan sapi itu membutuhkan sapi bakalan sama peternak kita juga. Nah, itu sapi bakalannya bisa kita gemukkan sendiri dan kita bisa sambil jual juga ya, teman-teman. Selain sapi bakalan, kita juga bisa menjual sapi potongan seperti yang di belakang saya ini contohnya sapi untuk kebutuhan daging harian ya, kita jual ke jagal. Walaupun memang kalau ke jagal sobat juragan harus juga hati-hati karena banyak yang keuangannya nggak benar, harus memperhatikan betul secara keuangannya. Di saran saya untuk penjualan sapi, apalagi yang nilainya cukup besar, itu harus penjualnya cash aja, jadi jangan memberikan hutang karena itu berpotensi besar. Maksudnya berpotensi untuk uangnya tidak tertagih gitu. Mendingan kita biar nggak ada risiko ya, mendingan jualnya cash aja. Kalau cash aman gitu. Apalagi misalkan di bulan-bulan seperti Idul Fitri itu permintaan memang banyak, jadi mereka juga butuh kita gitu untuk berdagang. Jadi kita bisa memberikan ketentuan untuk pembeliannya secara cash ya, sahabat juragan. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembeliannya dapat dilakukan eceran maupun partai besar. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Yang ketiga yaitu membuat program untuk hewan kurban. Jadi menjual hewan kurban dari jauh-jauh hari. Nah, ini bisa dilakukan oleh sobat juragan semuanya. Pertama, misalkan bikin tabungan kurban. Jadi kita dapat uang tambahan yang bisa kita putarkan lagi. Kemudian yang kedua juga kita udah mendapatkan kepastian hewan kurban. Jadi misalkan dilakukan penjualan dari 1 tahun atau dilakukan penjualan dari 6 bulan sebelumnya. Nah, 6 bulan sebelumnya itu dari sapi yang harganya misalkan 18 juta, oke, per bulan nabung 3 juta gitu. Dan kita juga tentunya berikan harga yang lebih spesial untuk pembelian lebih awal, karena uangnya itu nanti kita bisa berikan lagi sapi yang lain gitu. Ataupun juga yang kedua ya, memang kurban lebih awal, jadi sapinya bisa kita jual dari awal ya, atau juga bisa kurban lebih awal dengan pembelian secara utuh ya, tapi tentunya kita harus memberikan harga spesial. Yang penting kita sudah hitung sampai hari HPP sapi ini, dari mulai bakalan sampai perawatannya berapa, kita udah dapat untung. Kemudian yang kedua itu tinggal kita berikan harga yang jauh lebih spesial dibandingkan nanti ketika kurban, karena kita tahu sendiri HPP-nya kan ketika kita memelihara dari jauh-jauh hari itu lebih murah ya gitu. Dan ini juga uangnya bisa kita belikan lagi untuk sapi yang lain, kita nggak perlu menambah modal lagi
kita udah dimodalin ibaratnya sama customer kita. Jadi kalau kita udah punya pasar kurban, kita bisa bikin program-program seperti itu yang bisa membuat arus kas kita lebih sehat sepanjang tahun gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan di satu momen aja yang berkisar mungkin cuma 3 bulan atau 2 bulan saja. Tapi sepanjang tahun kita bisa mendapatkan uang cash masuk begitu. Nah, itu beberapa contoh bisnis sampingan yang bisa dilakukan untuk para peternak sapi biar pendapatan kita nggak hanya bersumber dari satu arah aja dan juga berkutat pada satu waktu aja gitu. Jadi kita memiliki arus kas yang lebih sehat untuk para pengusaha ternak sapi potong. Tentunya hal-hal mengenai bisnis sapi potong ini akan kita bahas dan kupas lebih detail pada pelatihan bisnis sapi potong yang akan kita adakan pada pertengahan bulan Mei 2023 ini. Ya, setelah kita lebaran nanti akan kita lakukan pelatihan batch kedua ya. Nah, untuk info lebih lanjut silakan kontak admin WA kami di bawah ini. Oke, terima kasih Sobat Juragan atas perhatiannya. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Kalau ada request konten atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja di bawah. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.